Assalamualaikum guys. Gimana nih kabarnya? Bertemu lagi kita di pembelajaran Micro Teaching dengan saya Valia Nabila Dewi. Apakah Ananda semua tahu apa itu Micro Teaching? Oke, mari kita bahas mengenai Micro Teaching. Micro Teaching atau pengajaran mikro adalah salah satu bentuk pelatihan kegiatan mengajar. Menurut Allen Dewey, Micro Teaching adalah kegiatan pembelajaran yang diperkecil, baik ukuran kelas maupun waktu yang digunakan. Menurut ensiklopedia, Micro Teaching adalah pertemuan pengajar yang nyata, dibangun dan diperkecil, yang digunakan untuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penelitian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Micro Teaching merupakan suatu model pelatihan mengajar secara terbatas atau skala mikro yang berguna sebagai pengembangan keterampilan dasar mengajar, base teaching skill. Sekitar tahun 1963, Micro Teaching sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran mulai dirintis di Stanford University, USA. Pendekatan ini bertujuan sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan mutu guru, khususnya dalam meningkatkan kemampuan atau keterampilan mengajar, teaching skill. Micro Teaching telah digunakan di sebagian lembaga pendidikan di Amerika Serikat dan juga di berbagai negara lain karena untuk melihat keberhasilan yang dicapai dalam meningkatkan mutu guru. Di Indonesia, Micro Teaching mulai diperkenalkan oleh lembaga pendidikan guru seperti IKIP Yogyakarta, IKIP Bandung, IKIP Ujung Padang, dan Universitas Kristen Satya Wacana. Pada bulan Mei dan Juni 1977 telah diadakan penataan Micro Teaching di Yogyakarta yang menyarankan agar Micro Teaching dimasukkan dalam silabus kegiatan kurikuler pada lembaga pendidikan guru. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik Micro Teaching. Micro Teaching adalah cara mempraktikkan aktivitas mengajar yang dilakukan dalam proses belajar mengajar untuk memodifikasi atau mengembangkan keterampilan mengajar. Karakteristik yang khas pada Micro Teaching adalah komponen-komponen yang terdapat dalam pengajaran yang dimikrokan atau disederhanakan. Komponen yang disederhanakan yaitu siswa, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi, dan waktu. Ada beberapa perbandingan pengajaran mikro dan pengajaran normal. Di sini terdapat 6 komponen. Yang pertama yaitu siswa, di mana pengajaran normal terdapat 30-40 siswa sedangkan pengajaran mikro hanya 10-15 siswa. Yang kedua yaitu kompetensi dasar, di mana pengajaran normal terdapat 24 kompetensi dasar sedangkan pengajaran mikro hanya 1 kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu indikator hasil belajar, untuk pengajaran normal menggunakan 6-9 indikator sedangkan mikro hanya 1-3 indikator saja. Selanjutnya materi, untuk pengajaran normal materinya luas sedangkan mikro terbatas. Nah, untuk yang kelima ada waktu. Waktu yang digunakan saat pengajaran normal 30-45 menit sedangkan mikro hanya 10-15 menit saja. Yang terakhir yaitu keterampilan mengajar, di mana pada pengajaran normal terintegrasi sedangkan mikro terpisah. Perbandingan lainnya dikemukakan oleh Redika R seperti yang telah tercantum di tabel di bawah ini. Ada 11 perbandingan yang dikemukakan Redika R. Yang pertama, dalam Micro Teaching tujuan ditentukan dalam istilah perilaku sedangkan dalam pengajaran normal tujuan bersifat umum dan tidak ditentukan dalam istilah perilaku. Yang kedua, kelas Micro Teaching terdiri dari kelompok kecil dan terdiri dari 5-10 siswa sedangkan kelas pengajaran normal terdiri dari 30-60 siswa. Yang ketiga, di Micro Teaching guru berlatih satu keterampilan pada satu waktu, sedangkan di pengajaran normal guru mempraktikkan beberapa keterampilan sekaligus. Yang keempat, dalam Micro Teaching durasi berlatih untuk mengajar adalah 5-10 menit. Sedangkan dalam pengajaran normal durasi waktu untuk mengajar adalah 40-50 menit. Yang kelima, dalam Micro Teaching ada umpan balik langsung, sedangkan pengajaran normal umpan balik langsung tidak tersedia. Yang keenam, di Micro Teaching pengajaran dilakukan dalam situasi yang terkendali, sedangkan pengajaran normal tidak ada kontrol atas situasi. Yang ketujuh, di Micro Teaching mengajar relatif sederhana, sedangkan pengajaran normal pengajaran menjadi kompleks.
Yang kedelapan yaitu, pada micro-teaching, peran pengawas spesifik dan didefinisikan dengan baik untuk meningkatkan pengajaran, sedangkan pada pengajar normal, peran pengawas tidak jelas. Selanjutnya yang kesembilan yaitu, pada micro-teaching, pola interaksi kelas dapat dipelajari secara objektif, sedangkan pada pengajaran normal pola interaksi ruang kelas tidak dapat dipelajari secara objektif. Yang kesepuluh yaitu, pada micro-teaching, ada ketentuan untuk mengajar ulang, sedangkan pada pengajaran normal, tidak ada mengajar ulang. Dan yang terakhir yaitu, pada micro-teaching guru peserta pelatihan mendapatkan kepercayaan diri dalam mengajar, sedangkan pada pengajaran normal, tegang dan takut. Asumsi yang dapat kita tarik dari tabel di atas adalah yang pertama yaitu, semua komponen keterampilan mengajar akan dapat dikuasai secara mudah apabila lebih dahulu menguasai komponen terpisah satu demi satu. Yang kedua yaitu, situasi dan kondisi latihan yang disederhanakan akan dapat membantu calon guru untuk membuat perhatiannya lebih terarah dan fokus pada keterampilan yang dilatihkan. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jika ada kata-kata e-book yang kurang menyenangkan e-book mohon maaf. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.